Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Suci Rahmatul Aini. Saya dari PGMI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan pengembangan kurikulum dan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Baiklah, yang pertama, saya akan membahas tentang peranan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan dinamika yang dapat memberikan respon terhadap tuntutan perubahan struktural pemerintahan dan juga dunia pendidikan. Nah, pengembangan kurikulum ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya pendukung, yaitu sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia ini memiliki peran yang sangat dominan terhadap keberhasilan akan perkembangan kurikulum itu sendiri. Di sini peran kurikulum itu terdapat 3 peranan penting, yaitu yang pertama peranan konservatif, yang kedua peranan kritis dan evaluatif, dan yang ketiga peranan kreatif. Yang pertama, peranan konservatif, di mana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini. Dengan adanya kurikulum ini dapat memasukkan aspek-aspek budaya yang relevan dengan zaman sekarang, sehingga generasi muda zaman sekarang dapat melestarikan budaya yang ada walaupun sekarang sudah memasuki era modern. Generasi muda zaman sekarang harus tetap mengenal dan melestarikan budaya-budaya zaman dahulu. Karena tujuan Indonesia itu sendiri adalah melestarikan budaya lokalnya sendiri. Kemudian yang kedua, peranan kritis dan evaluatif. Adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Itulah mengapa di dalam kurikulum ini terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang berpikir kritis dan evaluatif. Dengan demikian, siswa dapat terjun ke dunia maya dan terjun ke dunia masyarakat agar dapat mampu bersaing dengan baik. Maka dari itu, tujuan kurikulum ini sendiri adalah untuk memberikan siswa itu menjadi pemikir kritis dan evaluatif. Kemudian yang ketiga yaitu peranan kreatif. Pada era global yang sangat modern saat sekarang ini, masyarakat dituntut untuk kreatif menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada masa ini, akan tetapi juga dapat bertahan pada masa depan. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peranan penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Dengan adanya kurikulum, generasi muda dapat menjadi masyarakat yang berkompeten untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat pada saat ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum memiliki peranan penting untuk membentuk karakter individu yang berpengaruh pada perubahan dunia. Dari rancangan-rancangan yang sudah tersusun dalam kurikulum, sekolah dapat mengimplementasikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, kurikulum ini sendiri memiliki sejarahnya. Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang sudah berulang kali mengalami perubahan, yaitu yang dimulai pertama pada tahun 1947, kemudian pada tahun 1952, 1964, 1968, 1975, 1975, 1984, 1994, 2004, KTSP 2006, dan kurikulum yang sedang dijalani sekarang yaitu kurikulum 2013. Dari perspektif historis dari masa ke masa, determinan paradigma politik dan kekuasaan yang secara bersama-sama mewarisi dan mempengaruhi secara kuat sistem pendidikan di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya zaman, dengan berbagai alasan dan rasionalisasi, kurikulum Indonesia terus mengalami pergantian dari periode ke periode. Yang pertama, kurikulum 1947 atau yang dikenal dengan Rencana Pembelajaran 1947. Ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda menuju orientasi pendidikan nasional. Saat itu mulai ditetapkan atas asas pendidikan Pancasila. Kurikulum 1947 ini menekankan pada karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain. Fokus kurikulum ini sendiri adalah tidak menekankan pada pendidikan berpikir, melainkan menekankan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan kesadaran bermasyarakat. Kemudian yang kedua,
Kurikulum 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Seperti setiap pelajaran itu akan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, dan silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru itu mengajar satu mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, kurikulum 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan juga jasmani. Yang selanjutnya kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Kemudian yang kelima yaitu kurikulum 1975. Kurikulum 1975 adalah perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kemudian yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Akan tetapi meski mengutamakan proses, faktor tujuannya tetap penting. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model pembelajaran ini dikenal dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Kemudian kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Namun perpaduan ini pun belum berhasil, sehingga banyak kritik yang berdatangan yang disebabkan oleh beban belajar yang dinilai terlalu berat bagi siswa. Kemudian muncullah kurikulum 2004 atau yang dikenal dengan KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi ini mengandung 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, pemilihan kompetensi sesuai, yang kedua, spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan yang ketiga, pengembangan pembelajaran. KBK atau kurikulum berbasis kompetensi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, kemudian berorientasi pada hasil dan keberagamaan. Kemudian kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum ini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pada kurikulum ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya masing-masing. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan kemudian yang terakhir yaitu muncullah kurikulum 2013, yaitu kurikulum yang sedang dijalankan pada saat ini di Indonesia. Kurikulum ini merupakan pengganti dari kurikulum KTSP. Kurikulum 13 ini sendiri memiliki 3 aspek penilaian, yang yaitu yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, dan yang ketiga aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013 ini, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan itu sendiri contohnya seperti bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan yang lainnya. Sedangkan materi tambahan itu seperti materi matematika. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya sedikit tentang peran kurikulum dan sejarah kurikulum yang terjadi di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.